Kembali di Anju Sore, pemirsa, antrean vaksin di Surabaya, Jawa Timur menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Serupa dengan vaksinasi massal di Matraman, Jakarta Timur, warga rela antri sejak dini hari demi mengambil nomor pendaftaran. Lebih dari 1.000 pelajar di kota Surabaya mengikuti vaksinasi massal pada Jumat siang. Ironisnya, antrian vaksinasi COVID-19 ini justru menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Petugas yang terus mengingatkan peserta vaksin untuk menjaga jarak diabaikan. Bahkan ada peserta vaksin yang menurunkan maskernya. Petugas kewalahan mengatur ribuan orang yang datang ke lokasi vaksinasi. Selain diikuti pelajar berusia 12 hingga 17 tahun, vaksinasi massal ini juga diikuti oleh 200 masyarakat umum. Kerumunan antrian warga untuk mendapatkan nomor antrian vaksinasi COVID-19 terlihat sejak pagi hari tadi. Karena petugas yang membagikan nomor antrian belum ada, warga membludak di depan SMA Negeri 22 Jakarta Matraman, Jakarta Timur. Warga yang antri sejak pukul 3 pagi ini mengabaikan protokol kesehatan. Tidak terlihat adanya petugas yang mengatur di lokasi. Sementara pembagian nomor antrian selesai dilakukan sekitar pukul setengah 6 pagi. Warga yang sudah mendapatkan nomor antrian langsung pulang ke rumah masing-masing dan datang saat akan divaksin. Sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo bocor di internet. Tak hanya sertifikat vaksin, nomor induk kependudukan Presiden juga tersebar di media sosial. Nomor induk kependudukan dan sertifikat vaksin orang nomor 1 di Indonesia Presiden Joko Widodo bocor di media sosial. Diduga data Presiden Jokowi didapat dari data calon presiden dalam Pilpres 2019 di laman resmi KPU. Sertifikat vaksin presiden yang tersebar diduga karena ada yang mengakses aplikasi Peduli Lindungi dengan bermodal nomor induk kependudukan presiden dan menyebarnya di internet. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung menutup data-data pejabat yang bocor ke publik. Kita buka kesempatan rakyat boleh ngetes, ngecek statusnya dia itu seperti apa atas permintaan masyarakat. Jadi asal dia bisa masukin NIK-nya dia bisa lihat, oh statusnya saya sudah divaksin apa belum. Kalau ternyata ada perbedaan status, oh saya sudah divaksin nih 2 kali, kok di sini nggak keluar, itu kita bisa melakukan koreksi. Karena tetap data entry kan di Indonesia sering sekali terjadi kesalahan, niatnya ke sana. Nah memang tidak nyamannya itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Tapi saya juga menghimbau nih ke teman-teman, dan ini merupakan pendidikan dari kita. Itu intrusif tuh, itu secara undang-undang ITE tidak boleh. Data kependudukan warga bocor pada aplikasi Peduli Lindungi. Polisi telah menangkap orang-orang yang membocorkan data tersebut. Lantas sudah amankah data kita? Siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran ini? Kami akan bahas bersama narasumber Diskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS Sukamta, dan atau Abdul Haris, Ketua Lembaga Riset Keamanan Sirsek Pratama Persada. Dan kami juga sudah menghubungi pihak dari Kementerian Kesehatan untuk bergabung bersama kami pada diskusi sore hari ini. Saya langsung sapa, selamat sore Pak Auliansyah, Pak Abdul Haris, dan Pak Pratama. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Pak. Saya pertama akan ke Pak Auliansyah. Pak Auliansyah, sebenarnya ini pelaku yang sudah ditangkap sudah sejak kapan memulai prakteknya seperti ini dan sudah berapa lama, Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan kita dan keterangan daripada pelaku, mereka mengaku baru melakukannya di bulan Agustus. Jadi untuk sementara ini mereka mengaku di bulan Agustus dan kira-kira baru 3 minggu inilah mereka melakukan kegiatan tersebut. Baik, kemudian modusnya seperti apa, Pak? Ya. Si pelaku ini kebetulan dia seorang staf di salah satu kelurahan, sehingga dia memiliki akses untuk bisa mengedit atau memasukkan data daripada nomor induk KTP seseorang, nomor induk. Nah, dari situlah dia kemudian masuk ke
piker, ya, masuk kepada piker, kemudian dia daftarkan bahwa seseorang yang belum divaksin itu bisa dia buatkan sertifikat vaksin, di mana sertifikat vaksin yang sudah didaftarkan ke piker itu akan terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Nah, kemudian seharusnya di aplikasi Peduli Lindungi yang kita ketahui bersama bahwa untuk saat ini apabila kita ingin berpergian atau masuk ke dalam suatu mall atau mungkin ke tempat-tempat lain, itu kita harus scan barcode yang ada di sana sehingga akan ketahuan kita sudah berapa kali divaksin dan tentunya terdata kita untuk masuk ke tempat-tempat tersebut. Seperti itu, Mas. Baik, dalam melakukan prakteknya ini apakah yang bersangkutan ini hanya sendiri saja atau melibatkan yang lainnya, Pak? Mereka berdua untuk saat ini, Mas. Jadi satu orang yang bertugas untuk menawarkan kepada masyarakat yang ingin dibuatkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin, yang mana sertifikat vaksin itu akan bisa digunakan di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang satu lagi tugasnya adalah membuat kartu vaksin itu dan mendaftarkan di Pickers dan kemudian terkoneksi ke Peduli Lindungi. Jadi ada 2 orang untuk saat ini, Mas. Baik, saya akan minta tanggapan dari Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris, kita ketahui bersama ini pemerintah mengatakan bahwa data masyarakat yang ada di aplikasi Hack ini aman, kemudian di Peduli Lindungi juga, tapi kenyataannya masih bisa disalahgunakan. Tanggapan Anda, Pak Abdul Haris? Ya, terima kasih. Jadi hari Senin kemarin saya kebetulan rapat pembahasan anggaran dengan Kementerian Kominfo dan Pak Menteri itu menyampaikan data di Peduli Lindungi saya jamin aman. Hari Senin kemarin, kebetulan saya yang mimpin rapat. Dan ternyata hari ini kita saksikan ada kebocoran lagi dan kebocoran lagi. Kalau dalam pandangan kami tentang kebocoran ini, maaf yang dari kepolisian, kita melihatnya bukan cuma orang yang membocorkan, tapi pengelola data. Sampai dia dibocor, sampai dia bisa ditembus dan bocor, maka dia juga bertanggung jawab. Jadi pengelola data itu mestinya dia harus bertanggung jawab untuk melindungi dan tidak boleh ada kebocoran sama sekali. Kalau sampai terjadi kebocoran, maka pengelola maupun yang membocorkan atau yang menggunakan atau yang menjual belikan dan seterusnya itu semua kena hukuman menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nanti kalau sudah disahkan. Jadi jangan hanya mengejar siapa yang membocorkan, tapi pengelola yang menyebabkan memungkinkan untuk diretas orang itu juga harus bertanggung jawab karena dalam RUU PDP statusnya sama. Maka tidak sembarangan nanti lembaga untuk menjadi pengelola data karena ancamannya sangat berat. Karena ketika data pribadi seseorang sudah lepas, maka sulit sekali untuk bisa mengendalikan dan sulit sekali untuk menghentikan kecuali dengan ancaman hukuman itu. Demikian. Baik. Saya ke Mas Pratama. Ketika data seseorang ini bocor akan ada runtutannya dan sulit sekali dilacak. Nah, ini pemerintah juga mengatakan bahwa data yang bocor adalah ada yang data lama begitu. Kemudian dari data-data seseorang tidak semuanya bocor. Tanggapan Anda seperti apa? Begini, Mas. Masa iya ada data lama sama data baru gitu. Ingat loh, itu data e-hack itu data bulan sampai bulan Juli. Itu data bukan data lama, data baru. Semua data dari 1,3 juta data yang ada di e-hack itu, semua data valid itu, Mas. Gitu. Jadi jangan kita remehkan bahwa data ini data lama dan data baru. Kemudian yang kedua, ini mungkin jadi masyarakat jadi agak ini nih, teralihkan ini begitu. Tadi saya juga ngikutin press release-nya dari Polda Metro Jaya begitu. Disampaikan bahwa yang ditangkap itu adalah orang yang memalsukan sertifikat vaksin. Ada 90 orang lebih tadi kalau tidak salah gitu, yang ditangkap, ada 2 orang pelakunya yang memalsukan sertifikat vaksin karena mereka punya akses ke dalam sistem picker gitu. Tapi masalah kita bukan di situ sebenarnya. Kalau itu urusan gampang dari polisi lah gitu. Ada laporan bisa ditangkap lah. Masalah kita adalah ini ada 1,3 juta loh data masyarakat yang bocor ini gitu. Jangan dianggap enteng gitu. Karena apa? Efeknya jauh lebih berat. Data ini kalau sampai dipegang sama orang yang bertanggung jawab bisa dipakai untuk merugikan masyarakat, mulai dari penipuan,
pengambil alihan dompet digital, pengambilan rekening gitu, sampai dipakai untuk pinjaman online yang kita nggak tahu tiba-tiba ditagih debt collector gitu. Itu yang masalahnya gitu. Kan kemarin sempat rame itu, tadi Pak Haris juga udah bilang tuh, katanya aman gitu kan. Ternyata kenyataannya memang bocor gitu. Saya bisa challenge, walaupun Kemenkes bilang tidak bocor, Kominfo bilang tidak bocor, BSSN bilang tidak bocor, saya bilang itu bocor. Kenapa? Karena sudah diketahui nih data yang terekspos itu besarnya 2 GB. Kemudian ada 1,4 juta record, yang 1,3 juta diantaranya adalah data pribadi masyarakat gitu. Artinya orang tidak akan bisa tahu file size-nya itu kalau tidak nyuri dulu, tidak ngambil dulu datanya dari servernya hack gitu. Setelah diambil semua baru ketahuan itu size-nya ada 2 GB. Jumlah rekornya ada 1,4 juta rekor, yang 1,3 jutanya ada data pribadi. Baik. Gitu. Mas Pratama, jadi tidak cukup dengan gitu. menguninstall aplikasi hack saja? Saling menyalahkan gitu. Terus kemudian cari kambing hitam gitu. Menurut saya harus tanggung jawab lah gitu. Minimal minta maaf lah. Mas Pratama, Gitu, Mas Pratama, apakah tidak cukup dengan menguninstall aplikasi hack saja kemudian bisa mencegah kebocoran data seperti yang dikatakan sebelumnya? Ini juga mispersepsi lagi gitu. Yang bocor itu adalah di servernya e-hack. Apa pengaruhnya kalau yang di-uninstall itu ada di aplikasi handphone pengguna? Ya nggak ngaruh, mau di-uninstall kayak mau di-install ulang lagi kayak nggak ngaruh, Mas. Itu bukan langkah mitigasi, nggak ada itu gitu. Tapi memang karena aplikasi hack sudah tidak dipakai, di-uninstall ya nggak apa-apa, orang nggak kita butuhin lagi. Tapi itu tidak membuat data kita itu menjadi aman. Bisa kita tarik lagi? Enggak. Data yang sudah bocor nggak bisa kita tarik lagi. Oleh karena itu perlu ada sanksi di sana, perlu ada efek jerah supaya nggak seperti ini terus gitu. Kan sekarang kan nggak, mereka play victim ketika ada kebocoran data, merasa bahwa mereka juga korban. Padahal gara-gara kelemahan sistem mereka gitu, akhirnya data itu bocor dan yang dirugikan masyarakat. Coba sekarang kita cek, tiap hari kita terima SMS nggak jelas, tiap hari kita dengar ada penipuan pinjol, tiap hari kita dengar ada telepon kartu kredit dan lain-lain begitu. Itu nggak akan selesai gitu. Baik. Kalau misalkan Pak Haris nanti gitu yang awal undang-undang PDP tidak segera dibantu untuk menyelesaikan undang-undang ini. Baik. Gitu, Mas. Baik, saya ingin kembali ke Pak Auliansah. Pak Auliansah, tadi Anda katakan bahwa ini hanya berdua memanfaatkan ini untuk sertifikat vaksin palsu begitu. Apakah ada indikasi manfaatkan data ini untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain, Pak Auliansah? Ya, saat ini Mas kita memang masih fokus terkait dengan kartu vaksin atau sertifikat vaksin yang mereka palsukan, kemudian mereka menginput di Piker dan kemudian terkoneksi ke Peduli Lindungi. Jadi kami masih fokus di situ. Sementara ini nanti kalau memang ada perkembangan lanjut mungkin kita bisa akan memberi informasi kepada khalayak mungkin ya nanti. Tapi untuk saat ini mereka hanya melakukan kegiatan menjual kartu sertifikat vaksin yang mana kartu sertifikat vaksin yang mereka jual ini bisa terkoneksi dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Seperti itu, Mas. Artinya hanya memanfaatkan satu aplikasi Peduli Lindungi saja, Pak ya? Ya. Untuk saat ini, mungkin nanti dalam pengembangannya ada fakta-fakta baru yang lain lagi begitu Pak Auliansah ya. Kemudian berapa keuntungan Pak yang didapat dari praktek mereka ini Pak? Ya, satu kartu vaksin mereka ada yang menjual 350.000 dan ada yang dijual oleh mereka 500.000. Dan saat ini juga kami masih mendalami dan meminta keterangan mereka. Dan saat ini mereka masih mengakui baru 93 kartu vaksin yang mereka buat. Jadi kita nanti akan tetap kita fokus, kemudian tetap kita kembangkan sampai sejauh berapa mereka melakukan kegiatan ini dan kemana saja mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut yang dapat merugikan di posisi mana saja. Baik, Pak, 93 kartu vaksin artinya orang ini sudah mengakses data dari 93 orang, Pak? Ya, jadi ada 93 orang yang membeli sertifikat vaksin ini kepada mereka. Dan mereka sudah menginputnya melalui Piker
ke Peduli Lindungi sebanyak 93 orang. Seperti itu Mas, kira-kira Mas. Oke, baik, baik. Saya ingin kembali ke Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris, ini bicara data kemudian yang di-input begitu melalui sebuah sistem dan aplikasi ini kan tidak mudah pengawasannya. Kemudian melibatkan banyak pihak juga. Seperti apa Anda melihat ini untuk menjamin ke depannya tidak terjadi lagi kebocoran, Pak Abdul Haris? Ya begini, jadi ketika satu lembaga mengajukan atau mengajukan diri untuk menjadi pengelola data, maka mereka harus memiliki kemampuan untuk melindungi data. Kalau tidak punya kemampuan untuk melindungi data, ya berarti dia akan berhadapan dengan tuntutan hukum karena berpeluang untuk terjadi kebocoran. Oleh karenanya nanti ketika undang-undang ini selesai, maka lembaga-lembaga akan berpikir sekian kali untuk menjadi pengelola data, karena risikonya sangat besar. Kalau dia tidak bisa menjaga 24 jam sehari data itu, memastikan aman, lebih baik jangan jadi pengelola data. Karena tuntutannya sangat besar itu. Karena kerugian nanti itu kerugian yang akan ditimbulkan itu bisa sampai tidak bisa kebayang kita. Kalau dipakai untuk penipuan dan lain sebagainya, apalagi misalnya sampai dipakai untuk identitas terorisme, ini kan mengerikan sekali. Gitu. Nah, jadi selama ini kan memang sekian banyak lembaga kayak berlomba-lomba jadi pengelola data semuanya, karena memang belum membayangkan risikonya. Atau mungkin seperti kemarin EHEC di awal itu, bayangkan database ditaruh di tempat yang relatif terbuka, kan, menurut pakar informatika Pak Alphonse kemarin yang menyampaikan itu di tempat yang relatif terbuka. Jadi nggak usah hacker canggih pun bisa mengaksesnya. Ini kan sembrono gitu. Mestinya dia harus melindungi dan kemudian disusul dengan pernyataan uninstall saja EHEC-nya. Ini urusannya bukan urusan aplikasi EHEC, urusannya adalah database yang sudah bocor, dan ketika database sudah bocor, maka sulit sekali untuk melakukan pengamanan kalau sudah bocor. Nah, jadi kami concern pada, kalau soal tadi misalnya tentang kartu vaksinnya itu ranah polisi lah, monggo. Tapi saya concern pada kenapa data pribadi orang ini sampai bisa diambil, sampai bisa kemudian dilakukan manipulasi dalam pengertian digital ya. Manipulasi dalam pengertian digital, kemudian sampai jadi kartu vaksin dan sampai bisa dipakai untuk Peduli Lindungi. Saya kira soal kartu vaksinnya itu nanti ranahnya polisi, monggo silakan, saya tidak masuk ke sana. Tapi bahwa akses terhadap database ini menjadi concern kami. Baik, Pak Abdul Haris, tapi saya penasaran dari sisi regulasinya, undang-undangnya seperti apa yang mengatur pihak pengelola data ini agar mungkin bisa dikenakan tanggung jawab, daripada tadi juga Mas Pratama bilang hanya playing si victim begitu. Seperti apa? Ya, jadi memang undang-undang ini masih proses ya. Sebenarnya undang-undang ini hampir selesai. Jadi kira-kira kalau nanti ada titik temu tentang pengawasan atau otoritas pengawasan data pribadi ini ketemu ada titik temu antara DPR dengan pemerintah, saya kira 2 minggu sampai 1 bulan selesai undang-undang ini. Akan tapi sampai hari ini karena belum ada titik temu antara Kementerian Kominfo dengan Komisi 1, yang saya kira sudah pada ngerti permasalahannya. Di Komisi 1 menginginkan otoritas atau lembaga ini bersifat independen, tapi di Kominfo mereka menginginkan di bawah kementerian atau pokoknya ada di pemerintah itu sendiri. Nah, saya membayangkan jika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang kemudian saya ketua panjanya, saya sudah baca semuanya daftar inventarisasi masalah, dan ancamannya seperti apa, saya pastikan nanti tidak semua lembaga berani mengajukan diri menjadi pengelola data. Karena ancamannya sangat berat kalau sampai bocor. Demikian, Mas. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Pratama. Pak Pratama, kemudian masyarakat mungkin bertanya, ketika data kita sudah bocor, tadi Anda sebutkan ada 1,3 juta data pengguna EHEC ini bocor, kemudian apa implikasi yang bisa berpotensi mengikuti kebocoran ini? Mas, yang bocor bukan hanya EHEC loh. EHEC kan cuma 1,3 juta data. Ingat dulu Tokopedia 91 juta data, Bineka 1,2 juta data,
Bukalapak 13 juta data, kemudian BRI Live ada 2 juta data, BPJS Kesehatan 279 juta data, gitu. Kemudian sekarang ini EHEC, kemarin Dukcapil dan lain-lain gitu. Ini banyak nih data masyarakat yang sudah bocor ini. Nomor handphone kita ini beredar di mana-mana ini sekarang ini gitu. Sehingga wajar kalau sekarang tiap hari kita terima SMS yang nggak jelas gitu. Efeknya apa? Yaitu kadang-kadang kita terima SMS nggak jelas, kita terima link-link phishing. Oh, Anda dapat hadiah ini ya, 170 juta, klik link ini gitu. Setelah diklik ternyata itu ngambil data-data kita, mengambil alih akun WA kita, mengambil alih dompet digital kita. Ingat, nomor handphone itu bisa diasosiasikan dengan dompet digital gitu. Jadi kita bisa tahu nih nomor ini punya OVO nggak, punya GoPay nggak, punya Dana nggak gitu. Dan kalau misalnya ketahuan itu bisa di take over itu dengan social engineering. Kadang-kadang menggunakan OTP, kita minta OTP gitu. Pak, itu tadi ada kesalahan kirim OTP, Pak. Tolong diberikan, kasihan nih yang beli itu kode game gitu. Kita kasihkan, ternyata diambil alih gitu. Belum lagi nanti ketika nomor rekening kita di take over, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Dengan data-data yang semakin banyak beredar di internet gitu, gampang kita mau ngapain aja gitu. Terus akhirnya tadi saya bilang ada pinjaman online, tiba-tiba kita ditangani tukang kartu kredit gitu, ditangani debt collector, padahal kita nggak menggunakan. Tadi Pak Haris bilang, bagaimana kalau digunakan teroris nih data-data kita nih, kan bahaya gitu. Nah ini jadi masalah. Dan ingat ya, dalam sistem vaksin kita ini gitu, ada 2 data sebenarnya. Yang pertama data digital yang dimasukkan ke aplikasi Peduli Lindungi, yang kedua data fisik. Data fisik itu adalah data yang dicatat petugas vaksin, kemudian kita ngisi nama, alamat, dan lain-lain, kita ngasih fotokopi KTP dan lain-lain, begitu lengkap semuanya itu, nomor NIK dan lain-lain begitu. Itu yang jaga siapa? Pak Haris mungkin nanti jadi pemikiran di Komisi 1 Pak Haris gitu. Itu data fisik yang jagain siapa sekarang? Itu ada ratusan juta nanti data gitu yang dikelola oleh orang yang banyak sekali tersebar gitu. Itu data valid masyarakat Indonesia gitu. Itu setelah dimasukkan dengan aplikasi Tiker ke aplikasi Peduli Lindungi, setelah itu diapain itu data? Siapa yang menyimpan data itu? Bagaimana penyimpanan data itu? Itu nanti potensi bocornya lebih tinggi lagi tuh. Belum ada yang mikirin sampai sekarang. Gitu. Jadi efeknya jangan dianggap efeknya itu ringan. Nanti lama-lama masyarakat itu hanya bisa menjadi korban. Jadi kalau sekarang belum jadi korban, nanti pasti akan menjadi korban. Gitu. Karena saya juga sudah jadi korban sekarang. Gitu. Jadi kita semua ini akan menjadi korban gara-gara kebocoran data itu. Lah kok enak gitu. Yang 90 pemalsuan kartu vaksin 90 orang di penjara 6 tahun gitu. Yang 1,3 juta kebocoran datanya masih melenggang kangkung gitu ya. Nggak enak namanya itu. Jadi tidak berlebihan jika masyarakat khawatir soal kebocoran data pribadinya ini? Tidak berlebihan sama sekali itu. Karena itu kejadian benar di masyarakat, Mas gitu. Kecuali kalau kita halusinasi gitu. Gara-gara ada kebocoran data ternyata tidak terjadi apa-apa ya nggak ada masalah. Ini kan terjadi nih. Faktanya ada itu jadi masalah. Baik. Saya ke Pak Auliansah. Pak Auliansah, dari persoalan pemalsuan vaksin ini kan ada indikasi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kemudian tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, terima kasih Mas. Kita memang dari Polda Metro Jaya sejak ada PPKM darurat banyak mungkin perbuatan-perbuatan melawan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat. Sepertinya beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada penjualan tabung oksigen. Ternyata tabung oksigen itu yang menjual dibuat dari APR. Ya, atau tabung pemadam kebakaran ringan. Nah, ini kan tidak boleh sebenarnya seperti itu. Kemudian ada terjadi pembohongan bahwa akan menjual tabung oksigen. Ternyata nanti tabung oksigennya tidak sampai ke rumah melalui media online atau mereka sudah menerima uangnya. Dan banyak kejadian-kejadian lain seperti pembuatan kartu vaksin palsu dengan harga obat untuk COVID-19 ini juga yang cukup mahal di luar dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah membuka hotline untuk pelaporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum di ranah COVID-19.
mungkin nanti masyarakat bisa langsung memberikan informasi kepada kami di WA nomor telepon 0811 1311 0110. Jadi silakan memberikan informasi atau melapor apa saja yang dialami oleh masyarakat, baik penipuan, baik hoax, ataupun mungkin ada informasi-informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum di ranah masalah COVID-19 ini. Dan juga saya juga sangat berharap kepada masyarakat kita bahwa pentingnya yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu mengenai vaksin. Kalau memang belum divaksin, silakan segera melaksanakan vaksin. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini tidak mau vaksin, tapi menginginkan mendapatkan sertifikat vaksin. Padahal ini sangat penting, Mas. Kalau seandainya dia belum divaksin dan dia sudah terdata di Peduli Lindungi, kemudian dia mau naik pesawat, akhirnya dia bisa dengan menggunakan Peduli Lindungi itu yang seharusnya sudah terdata tapi dia belum tervaksin, ini kan bisa berakibat fatal. Kalaulah mungkin dia terinfeksi misalnya virus 19 dengan dia belum vaksin, mungkin akan lebih fatal. Atau mungkin dia pada saat akan masuk ternyata dia sudah terinfeksi dengan COVID-19, akhirnya membuat masyarakat lainnya terinfeksi. Baik. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin sebagai pesan daripada kami. Dan yang terakhir, kami juga para masyarakat atau orang-orang yang sudah dipercaya oleh suatu instansi untuk mendapatkan atau mempunyai akses memasukkan data, khususnya seperti yang dilakukan oleh para pelaku ini. Dia ini kan seorang staf di kelurahan, sehingga dia mempunyai password untuk bisa masuk ke sana. Nah, ini janganlah melakukan hal-hal seperti ini. Jadi tetap dengan aturan-aturan SOP yang sudah disumpah oleh orang per orang ini untuk menjaga kerahasiaan yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Baik, kita tunggu bersama proses penyelidikannya lebih lanjut seperti apa, khususnya kaitannya dengan kebocoran data ini ya, Pak Auliansa. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung sama kami di Anyu Sore. Pak Abdul Haris juga terima kasih. Kita tunggu terus undang-undangnya nanti seperti apa jadinya, Mas Pratama.